Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni mengenai kemampuan berpikir reflektif. Dengan anggota kelompok, Dira Nurul Aini, Anissa Gina Mufidah, Nadia Angelina BR Ginting, dan Windy Astrid Melinda. Pada kajian pertama, kami akan membahas mengenai definisi kemampuan berpikir reflektif. Menurut para ahli, yang pertama menurut Taggart, bahwa berpikir reflektif adalah proses membuat informasi dan membuat keputusan yang logis tentang pendidikan, kemudian menilai keputusan itu. Menurut Dewey, berpikir reflektif adalah aktif terus-menerus, gigih, dan mempertimbangkan dengan seksama tentang segala sesuatu yang dipercaya kebenarannya menuju pada suatu kesimpulan. Menurut Gurol, berpikir reflektif sebagai proses kegiatan terarah dan tepat di mana individu dapat menyadari, menganalisis, mengevaluasi, dan memotivasi dalam proses belajarnya sendiri. Menurut Rahmi, berpikir reflektif sebagai suatu kegiatan berpikir yang dapat membuat siswa berusaha menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan permasalahan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lamanya. Nah, menurut Lippmann, kemampuan berpikir reflektif adalah kemampuan untuk berpikir dengan perhatian pada asumsi atau hipotesis unsur-unsur yang dikenal dan implikasinya yang didasarkan pada alasan atau bukti untuk mendukung kesimpulan. Menurut Nur, kemampuan berpikir reflektif adalah kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan mengenai proses pembelajaran yang dilakukannya, apa yang telah dan perlu untuk diketahui, dan bagaimana cara agar mengatasi kesenjangan dalam proses pembelajaran. Menurut Ruth dan Sermis, kemampuan berpikir reflektif sangat penting karena siswa diberikan kesempatan untuk belajar memikirkan strategi terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir reflektif didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan pengetahuan lamanya sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan baru. Pada kajian kedua, kami akan membahas mengenai karakteristik kemampuan berpikir reflektif. Nah, karakteristik kemampuan berpikir reflektif menurut Faudy 2016 ini ada 4. Yang pertama, refleksi sebagai analisis retrospektif atau mengingat kembali. Nah, di sini dijelaskan bahwa kemampuan mengingat kembali ini adalah kemampuan untuk menilai diri sendiri. Nah, dalam proses pembelajaran, pendekatan retrospektif ini dapat merefleksikan pemikiran guru untuk menggabungkan pengalaman sebelumnya dan bagaimana dari pengalaman tersebut berpengaruh dalam praktek mengajar di kelas. Nah, yang kedua, refleksi sebagai proses pemecahan masalah, dijelaskan bahwa kesadaran tentang bagaimana seseorang itu belajar. Nah, di sini untuk menganalisis dan menjelaskan masalah sebelum mengambil tindakan. Nah, yang ketiga, refleksi kritis pada perbaikan diri. Nah, mengembangkan perbaikan diri secara terus-menerus merupakan refleksi kritis pada perbaikan diri. Nah, sebagaimana proses analisis, mempertimbangkan kembali dan mempertanyakan pengalaman dalam konteks yang luas dari suatu permasalahan guna untuk sebagai perbaikan diri secara terus-menerus. Yang keempat, refleksi pada keyakinan dan keberhasilan diri. Nah, keyakinan akan keberhasilan diri ini sangat berperan dan sangat penting dalam menentukan praktik dari kemampuan berpikir reflektif. Nah, menurut Dewey, mengungkapkan terdapat 3 bagian penting dalam berpikir reflektif matematis, yakni ada 3. Yang pertama, curiosity atau keingintahuan, suggestion atau saran, dan underlines. Nah, curiosity itu merupakan rasa keingintahuan akan penjelasan fenomena-fenomena yang memerlukan jawaban fakta secara jelas, serta keinginan untuk mencari jawaban terhadap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, yakni suggestion, merupakan ide-ide yang dirancang berdasarkan pengalaman yang dimiliki, serta yang mempunyai berbagai pilihan beragam dan mendalam. Nah, yang ketiga yakni underlines, yaitu siswa harus mampu merangkum ide-idenya untuk membentuk suatu kesatuan yang selaras ke arah penyelesaian. Jadi di sini siswa tuh merangkum ide-idenya dalam satu kesatuan gitu ya. Nah, pada kajian ketiga kami akan membahas mengenai tahapan berpikir reflektif. Menurut John Dewey, tahapan berpikir reflektif itu ada 5.
Yang pertama, individu merasakan adanya suatu permasalahan. Nah, di sini individu itu dituntut untuk peka akan lingkungannya atau apa yang terjadi di dalam dirinya untuk menemukan suatu permasalahan. Terus yang kedua, individu melokalisasi dan membatasi permasalahan terhadap masalahnya. Nah, di sini seorang individu itu mulai menganalisis suatu permasalahan yang terjadi tersebut. Nah, yang ketiga, individu menemukan hubungan-hubungan masalahnya dan merumuskan hipotesis pemecahan atas dasar pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, yang keempat, individu mengevaluasi hipotesis yang ditentukan apakah akan menerima atau menolaknya. Nah, yang kelima, individu itu menerapkan cara pemecahan masalah yang sudah ditentukan dan dipilih pada poin keempat, kemudian hasilnya apakah ia menerima atau menolaknya hasil kesimpulannya tersebut. Nah, taksonomi berpikir reflektif menurut Papas dalam Syamsuddin 2020 ini ada 6 level atau 6 tingkatan. Pada level pertama, yakni level remembering atau mengingat, level kedua level understanding atau memahami, yang ketiga level applying atau menerapkan, yang keempat level analyzing atau menganalisis, yang kelima level evaluating atau mengevaluasi, dan yang terakhir ada level creating atau mencipta. Pada kajian keempat, kami akan membahas mengenai indikator berpikir reflektif. Nah, indikator sendiri adalah ukuran yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu bidang tertentu. Pada kajian kali ini, kami akan menyajikan tabel indikator berpikir reflektif. Nah, fase berpikir reflektif itu ada reading, comparing, dan contemplating. Nah, untuk reading ini memiliki indikator yang pada poin A menyebutkan apa yang diketahui, menyebutkan apa yang ditanyakan, menyebutkan hubungan antara yang ditanya dengan yang diketahui, mampu menjelaskan apa yang diketahui sudah cukup untuk menjawab yang ditanyakan, menyebutkan atau menjelaskan metode yang dianggap efektif untuk menyelesaikan soal. Nah, pada tingkat ini, siswa cenderung menggunakan sumber asli, yakni sumber curiosity atau keingintahuan dalam pemahaman masalah. Pada fase kedua, yakni comparing. Nah, pada poin A menjelaskan jawaban pada permasalahan yang didapat, menghubungkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi, lalu mengaitkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi. Nah, pada tingkat ini, siswa cenderung menggunakan sumber asli, yakni suggestion atau saran, berupa ide yang dirancang sesuai dengan pengetahuan yang telah diketahuinya. Yang ketiga, yakni fase contemplating, yakni dengan indikator menentukan maksud dari permasalahan, mendeteksi kebenaran pada penentuan jawaban, mendeteksi jika ada terjadi kesalahan dalam penentuan jawaban, memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan dalam jawaban, membuat kesimpulan dengan benar. Nah, pada tingkatan ini, siswa cenderung menggunakan sumber asli berupa underlines atau keteraturan berdasarkan curiosity, keingintahuan, dan suggestion atau saran. Nah, pada kajian kelima, kami akan membahas mengenai berpikir reflektif matematis dalam pembelajaran matematika. Menurut Sabandar, saat siswa menyelesaikan soal, mereka sedang termotivasi dan senang dengan hasil yang dicapai, maka rasa senang dan motivasi ini harus tetap dipertahankan dengan memberikan tugas baru kepada siswa, atau dengan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang meningkatkan rasa keinginan tahu siswa, seperti bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara yang lain, atau bagaimana jika seperti ini, seperti itu, dan seterusnya ya. Nah, pada kali ini kami akan membahas penyelesaian masalah dalam soal aljabar dengan pendekatan kemampuan berpikir reflektif pada kode R1 sampai R10. Nah, dalam penyelesaian masalah aljabar, pada saat memahami masalah terlihat bahwa siswa menggambarkan masalah agar mudah dimengerti atau mudah dipahami. Nah, pada R1 ini menggambarkan atau mengilustrasikan masalah aljabar terlebih dahulu agar mudah. Nah, terlihat bahwa pada R1 di sini siswa menulis apa sih dari soal itu apa saja yang diketahui seperti ini. Lalu pada kode R2 berusaha menjelaskan apa yang sudah digambarkan. Ini seperti ini, siswa menggambarkan bangun persegi panjang. Nah, di sini terlihat juga percakapan antar siswa dan guru. Apa sih yang dimau soal, Nak? Nah, seperti itu. Siswa menjawab, Pak Heri punya kebun berbentuk persegi panjang, terus kebunnya itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Selanjutnya, Pak Heri ingin memagari kebun yang sudah dibagi itu dengan kawat berduri. Nah, di sini siswa membagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya.
mulai menggambarkan atau mengilustrasikan soalnya. Lalu guru menanyakan kembali, berapa panjang kawat yang dimiliki oleh Pak Heri? Yakni 1.500 meter, Pak. Nah, jadi seperti itu. Di situ siswa mulai berusaha menjelaskan apa yang sudah digambarkan. Nah, pada kode R3, siswa meyakinkan dengan melakukan perhitungan. Nah, kode R3, siswa mulai melakukan perhitungan. Pada kode R4, mengklarifikasi apakah jawaban sudah benar. Nah, pada kode R4, siswa mulai mengklarifikasi ya, jawabannya apakah benar ya, jawaban yang ia tuliskan gitu. Nah, pada kode R5, melakukan klarifikasi dengan cara menghitung. Pada kode R5, di sini terlihat ya, mulai menghitung X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, seperti itu. Nah, pada kode R6, mengganti jawaban dengan yang sudah ditulis dengan jawaban yang dianggapnya benar. Nah, pada kode R6, di sini siswa mengganti jawabannya ya dengan jawaban yang benar karena dari hasil klarifikasi atau hasil pengecekan kembali bahwa ia salah seperti itu. Nah, R7 subjek ini tidak yakin dengan jawabannya. Nah, di sini siswa ini berusaha menjelaskan walaupun jawabannya sudah diklarifikasi. Nah, informasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara. Dari gambar kan kelihatan kelilingnya 3X plus 2Y sama dengan 1.500. Kenapa kok dicoret? Nah, lalu siswa menjawab, tadi saya salah menghitung dan salah menggambar. Nah, di situ siswa melakukan refleksi terhadap dirinya, seperti itu. Lalu R8, siswa berusaha menjelaskan walaupun jawabannya sudah diklarifikasi. Ya, di sini R8, lalu R9, setelah memeriksa kembali pekerjaan di R6, ternyata siswa memperbaikinya yang terlihat pada R9. Nah, di sini terlihat ya, di R9, siswa mulai memeriksa kembali pekerjaannya, lalu R10 meyakinkan apa yang dilakukannya. Nah, di R10, siswa meyakinkan apa yang sudah dilakukan. Dengan merefleksi ulang, seperti hasil akhir untuk soal A kenapa dicoret. Nah, di sini kan tadi dicoret ya. Nah, di sini siswa menjawab kembali, iya saya lupa tadi, saya lihat lagi ternyata yang ditanya kelilingnya. Kelilingnya kan bisa diperoleh dari 3X plus 2Y sama dengan 1.500, sehingga diperoleh Y itu sama dengan 1.500 dikurang 3X per 2. Jadi di situ siswa melakukan pengecekan ulang berkali-kali agar menemukan kesalahan-kesalahan dalam proses baik proses penganalisisan masalah ataupun dalam proses perhitungannya. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.